perizinan itu malah membebani kalau kita lakukan di awal, karena ya jalan dulu lah bisnisnya baru bikin izin itu segala macam gitu loh. Ribet, tapi lu malah istilahnya di sini UKM punya izin dulu atau suruh bikin izin terus dari awal. Enggak, maksud lu ngejebak pajak atau gimana ini? Ngopi, ngobrol inspirasi. Ya, selamat datang di apa nama channelnya? Ngopi. Ngopi Itu ngopi inspirasi, ngobrol inspirasi sama Farlo dan Ipul. Ini nama gue Farlo, nama ini Bang Ipul. Gue manggilnya Bang karena ya gue umur masih milenial. kalau beneran, meskipun bentar lagi udah enggak. Jadi kalau dia ini udah umur panik lah. Jadi gue nggak enak kan kalau manggil nama. Gue salah satu orang yang terjebak dengan Pomeo bahwa life star at 40. padahal bohong. Padahal startnya masih bisa di 44 deh. Enggak, harusnya start tuh dimulai 25, Bos. Harusnya ya. Harusnya. Jadi kita dijebak sama Pomeo yang bilang hidup itu dimulai di usia 40. Ini dia begini nih orangnya. Gue bilang gitu kan. Walaupun memang di usia 40 itu kalau gue ya, gue baru kebentuk istilahnya dalam arti bahwa seharusnya begini ya, seharusnya begitu ya. Mungkin gitu maksudnya kan. orang-orang gitu, life start at 40 itu. Tapi ada teman gue bilang ya karena kita mulai cicilan rumah di usia 40 kan. Lama banget. Gue bilang Udah mau kan belum lunas. Bukan, kreditnya gede, Bro. Iya. Makanya. Ya jadi ngopi ini, kita bikin channel ini ya pertama karena iseng, sama yang kedua ya gue sendiri basicnya digital marketing. Nah, gue bikin digital agency namanya Kuda Hitam. Ya di situ juga banyak ngobrolin tentang digital marketing. Nah kalau Bang Ipul nih dia lebih ke dia kuliner main, apalagi UKM juga iya, dia desainer grafis juga. Yang nggak gue main perempuan. Kalau punya bini berarti main. Ya, kan bini perempuan. Cuman kalau main yang ini bukan udah enggak mungkin, bukan enggak. Kalau Farlo cerita bahwa ini iseng. Sebenarnya kalau gue kemarin ini 2 bulan terakhir ini gue sempat bikin tuh yang channel teras Bang Ipul tuh. Kemudian sempat juga Depok gue coba wawancara gue. Sebenarnya sih ini gue baru nemu partner yang yuk kita jalan bareng, yuk kita gini, mendingan kita berjalan dengan orang yang sejalan. Oke. Dibanding dengan orang yang sepaham. Ini bukan karena gue lebih muda kan, lebih menarik. Bukan, karena kita sejalan, bukan sepaham. Nggak sepaham tapi sejalan. Iya, oke, gue setuju. Gitu loh. Sip. Dibanding kita berjalan dengan orang yang sepaham, pasti beda jalan. Iya, karena sama-sama. Karena punya idealisme yang beda-beda gitu. Okay, kemudian punya keinginan yang beda-beda. Jadi kalau gue tergelitik bahwa kenapa gue pengen bikin podcast ini bukan karena yang tadi kita cerita masalah AdSense segala macam, bukan. Iya. Gitu. Tapi kalau ada nggak nolak lah ntar. Kalau ada yang monggo. Kalau ada itu kan bonus. Gitu. Tapi gue pengen punya sebuah wadah buat teman-teman. Kalau gue pelaku UKM, khususnya UKM, bahwa ada lo UKM, kemudian ada lo prosedural yang harus kita lewatin, ada lo tahapan-tahapan yang bikin produk kita keren, produk kita bagus. Nah, caranya bagaimana? Ya kita liput teman yang sudah mapan, teman yang sudah settle gitu kan. Karena kita butuh proses bukan protes. Gitu loh. Tapi kita di sini ini kan ya kita mau ngulas yang UKM atau bukan UKM pun bisnis yang udah jalan, udah mapan. Cuman yang kita butuh di sini tuh bukan dia karena udah warisan perusahaan, enggak, emang dia gimana caranya dia benar-benar dari bawah. Soalnya itu kan masalah hampir mayoritas wira swasta kan modalnya bagaimana gitu kan. Ketika orang berwira swasta itu ada beberapa alasan. Satu, alasan pensiun seperti tadi Pak Hari itu. Karena ada pensiun gitu. Walaupun sebelum pensiun dia sudah berusaha tapi tidak fokus.
Kedua karena dia butuh ketahanan ekonomi. Iya, benar. Ketahanan ekonomi keluarga. Gitu kan. Yang kedua, dia punya peluang, punya bakat, gitu kan. Tapi yang kalau gua cermatin dari sekian orang itu ada yang satu banget krusial, dia nggak punya akses, gitu loh. Ya karena nggak berusaha. Bukan gitu. Kalau kondisinya kita gini, tergantung. Misalnya gini, aksesnya kan ada akses swasta, ada akses birokrasi. Gitu. Kalau gue bicara birokrasi, bahwa ada program atau ada anggaran daerah yang memang tujuannya untuk UKM, tapi nggak nyampe. Nah, ntar lu dah. Ini nyambung sama ini nih, karena gue lihat dia belum lama ini buka jasa bikin perizinan gratis ya, buat UKM. Kalau jasa bantu, oke, bantu. Kalau dari gue ya, karena gue anak muda, buat gue sih ya, perizinan itu malah membebani kalau kita lakukan di awal, karena ya jalan dulu lah bisnisnya baru bikin izin itu segala macam gitu loh. Ribet, tapi lu malah istilahnya di sini UKM punya izin dulu atau suruh bikin izin terus dari awal. Enggak, maksud lu ngejebak pajak atau gimana? Ini gini bahaya ini. Gini. Kenapa gue coba kasih pencerahan ke teman-teman. Jadi yang datang ini ada yang usahanya sudah jalan, ada yang belum jalan, ada yang baru akan jalan. Nah, kan mindsetnya sekarang begini, kalau dibilang usaha aja dulu, baru proses. Itu ketika kita tidak butuh bantuan pemerintah. Nah, ketika kita butuh bantuan pemerintah, butuh pembinaan pemerintah, ada beberapa prosedur yang memang harus kita lalui. Contoh gini, misalnya di Depok, DKUM dan Dinkes itu punya program tersendiri untuk UKM. Misalnya wirausaha baru. Kemudian ada lagi namanya penyuluhan keamanan pangan. Kemudian ada juga penyuluhan laik sehat. Nah, yang dimana proses-proses tersebut akan menjadikan produk kita berbadan hukum. Dalam artian, ketika kita sudah punya izin PIRT atau izin BP POM atau izin MUI halal, produk yang kita hasilkan bisa lebih luas disebarkan. Nah, bisa aja kita nggak usah bikin NIB, kita bikin secara mandiri misalnya ya. Kalau pakai program pemerintah lama dan butuh tahapan. Ya skeptis juga. Gitu kan. Tapi tetap aja namanya izin berusaha itu harus ada. Iya. Tapi kalau ketika dia mikronya ini, contoh tukang sayur, pedagang keliling, dia nggak butuh. Kemudian ketoprak, dia nggak butuh. Karena apa? Masyarakat atau pembelinya, dia nggak butuh PIRT, dia nggak butuh halal apa enggak, dia nggak butuh laik sehat apa enggak, dia nggak butuh. Nah, yang orang takut kan begini ya, dia bikin izin NIB, bantuan yang nggak dapet, pajaknya ditagih mulu, padahal istilahnya omset juga belum seberapa. Nah itu gimana? Nah, ini ada descending di pola pikir. Pola pikir gini, kalau kita bikin NIB supaya dapat dana hibah, enggak. Bukan. Terus? Ya seperti dana hibah kemarin 2,4 juta dari Kemenkop, itu aja kan belum turun. Prosesnya juga agak berlibat gitu kan. Ya entah memang kehati-hatian dari pihak birokrasi pusat atau kehati-hatian bank penyalur, kita kan nggak bisa cuma campur tangan gitu kan. Tapi intinya bahwa NIB itu nggak hanya butuh untuk itu. Ketika ente ajukan surat untuk peminjaman ke bank, lo mandiri nih, gue nggak butuh lah pemerintah, gue bisa minjem ke bank sendiri, gue bisa ke lokal BPOM mandiri, gue bisa ngurusin MD sendiri. Butuh duit, butuh kur, ya kan? Nah, salah satu syaratnya itu kan surat keterangan usaha dulu. Sekarang udah dihapus. Tapi kan prioritas kan jaminan, tetap aja jaminan kudu ada. Coba kalau nggak ada SKU. Ya, ada SKU nggak ada jaminan nggak tembus juga. Ya Tuhan aja nggak bisa dijaminin.
Iya juga. Lah, sekarang gitu. Kita nggak usah Iya. nggak usah pragmatis bicara jaminan ada BRI. Wow, iklan gue BRI. Iklan nih. Sekarang nggak bayar, ntar ya. Jadi kita gini, bisa nego. ada namanya Ultramikro. BRI itu program Ultramikro. Kemarin teman-teman ada beberapa teman yang ditelepon BRI terus konsul ke gue. Bang, ini ada BRI telepon. Tapi bukan masalah hibah. Terus masalah kur 10 juta. Kemudian bunganya gimana? Bunganya ringan. Kemudian kalau kita mau minjem di bulan September ini, nanti pembayaran cicilan awal di bulan Januari tahun depan. Dia bilang, syarat-syaratnya ada jaminan nggak? Enggak. Oh iya? Nah inilah info-info yang kayak gini kan orang nggak tahu. Iya, gue terus terang. Sekarang gue bikin perusahaan, tapi saat mengawali ya gue ogah bikin kayak gitu karena tadi itu ngapain juga gue bikin yang ada gue ditagih pajak sama mau pinjaman juga pasti bakalan ribet karena nggak ada jaminan itu. Maksud gue gini lah, nggak sekarang gini, sekarang mindsetnya tinggal gini. Ketika kita pengen ikut atau pengen dibina oleh dinas atau Pemkot, ya itu wajib. Oke. Tapi ketika kita mandiri, ya nggak wajib sih NIB. Iya. Gitu loh. Tergantung pilihan sekarang, ya, pilihan masing-masing. Ya ngomongin izin sih, perizinan ya pro kontra sih. Artinya tergantung kepentingan lu juga, tergantung lu pengennya gimana ya. Tapi kalau gua sih mungkin dulunya gua emang skeptis sama bantuan pemerintah sehingga ya gua jalan aja dulu, begitu udah mulai lumayan ya langsung terus bikin perizinannya. Tapi intinya gini loh, kalau bicara bisnisnya, dari sisi bisnisnya, emang seberapa jauh ngaruhnya antara yang punya izin ya sama yang nggak punya izin itu? Gini, kalau ketika kita bergabung ke sebuah komunitas UKM khususnya ya, Oke. mengurus izin adalah satu tanda dia istiqomah. Oke, serius gitu ya. Azamnya kuat, berarti dia akan memulai sebuah produk gitu. Oke. Gue kan kebetulan ketua UKM Kelurahan Abdijaya. Di situ gue agak kencang masalah udah bikin NIB belum. Karena salah satu bentuk keseriusan dia berproduk, mengembangkan produk itu NIB. Karena apa? Nanti dia akan ikut wirausaha baru nih, pelatihan wirausaha baru di sana, di sana itu selama 3 hari akan diberikan pencerahan tentang bagaimana memulai bisnis, bagaimana mengelola bisnis, apa yang goal yang dicapai, kayak gitu kan. Cari di YouTube. Tapi kan kalau kita pengen dapat fasilitas iya sih, kalau PRT, pengen dapat fasilitas ini ya fasilitasnya harus ya. Misalnya nggak usah kita dapat fasilitas. Ketika kita PRT mandiri, tetap harus ikut ujian PKP. Kalau itu nggak bisa, nggak punya, boro-boro ngurus LPPOM, ngurus EPR aja nggak bisa. Oke. Nah, seperti itu. Ya kebetulan kan gue sendiri. Tapi kalau memang produknya memang tidak untuk standar nasional istilahnya ya monggo nggak usah dibikin. Kayak ketoprak. Iya. Kan? Kayak gado-gado, nasi uduk. Sip. Monggo gitu loh. Gue bicara kan gini nih. Basicnya era digital nih. Ya, gue kebetulan ada di era saat memulai wirausaha tuh era digital udah mulai booming. Artinya step izin itu sering agak kita skip ke level tertentu, ke waktu tertentu karena Bentar. Bana, yang panas tehnya Bana. Panas banget. Yuk. ya perizinan itu gue skip ke timingnya, itu ada timingnya entar lah gitu tuh, karena buat gue gini, sekarang kan era digital ya, kita kalau punya produk itu ya udah jualan aja dulu di digital, di marketplace dia, nggak usah mikir ribet, langsung aja jualan dulu. Ya nggak masalah. Dan gue juga nggak maksa orang bikin NIB. Tapi ketika lu sebagai pelaku UKM dan mau bergabung dengan UKM khususnya Abdijaya kemudian mendapatkan fasilitas pemerintah, lu wajib. Udah, clear. Oke, berarti Gue nggak pernah maksa orang untuk bikin NIB gitu. Tapi suatu saat lu akan butuh kok. Yakin kok. Aku yakin. oh ya pasti. Kalau bicara suatu saat butuh itu pasti butuh perizinan. Cuman ya itu tadi yang ditakutin, termasuk gue nih, yang ditakutin dulu saat
mau bikin izin, ini gue udah kena pajak belum nih? Pajak bagaimana ini kalau udah punya izin itu? Kan kena pajak. gini, sekarang kan ada pajak perorangan, ada pajak badan usaha. Ya, nah itu tuh double tuh gitu, jadinya. kan gitu kan. Nah kalau di misalnya kalau pajak perorangan itu kan berbentuk gaji atau pendapatan. Iya. Ya, pajak badan usaha kan pajak yang Yang dihasilkan dari dari usaha dari itu usaha, kan iya. gitu. Ah. Jadi misalnya lu punya CV, lu direkturnya, badan lu punya dapat kena pajak, lu sebagai direktur kan dapat gaji. Dapat gaji Yang kalau yang diwajibin pajak kan gaji lo, PPh Iya, 21 iya. gitu. Iya itu makanya kan jadi double Nah pajaknya. kalau UKM mah pasti di bawah 12 juta. Laporannya juga nol. Yakin iris kuping gue berapa sih UKM? Tapi PPh pribadi tetap kena. Nggak kena tapi nol. Oh nihil. Nihil. Oh Gitu loh. di ini Nihil lah ya. kan? Bukan. Sekarang gini, misalnya gini. HPP produk 6.000, ya kan? Dia jual 8.000. Iya. Untung 2.000. 2.000. Belum operasional, belum macam-macam. Kalau net profit nggak nyampe 400 Oh perak. iya, ya kan dihitung net profit ya. Kan net profit yang dicari. Net profit berarti sampai ke dompetnya berapa? 400 perak per gelas. Nah, pajak kan itu. Katakan. Dan itu nggak kena pajak. Iya, oke. Yang kena pajak itu kan restoran. Iya kan? Itu pun ke customernya kan, PPN. Itu namanya pajak restoran. Pajak restoran. Tapi ada juga restorannya kena pajak juga. Oh, iya, PPN iya, yang iya. beda lagi. Oke. Nah, kalau orang misalkan kita udah bikin izin, terus pajak, ini bicaranya konteksnya kan laporan pajaknya yang penting tertib kan. Ketika sudah punya NIB, Ya. laporan pajaknya ini tertib. Bicara masalah lu kena pajaknya nihil atau bagaimana kan tergantung dari Tergantung dari berapa omset. dan Tergantung omset. profitnya itu kan. Itu. Makasih Mbak. Panasnya nih. Nggak apa-apa, nggak usah dikat. Gitu. Nah itu kan tergantung dari omset. Maksud gue gini, ketika lo sudah punya izin terus rajin bayar pajak, apakah itu jadi salah satu mandatori, salah satu yang istilahnya akan membuat bantuan-bantuan itu Kagak juga. Itu lain cerita, Bos. jadi lebih diperhatikan? Kagak ya? juga. Yang jelas kalau gue bikin INB itu buat mereka bisa dapet akses dan informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang menggunakan anggaran daerah ataupun anggaran nasional. Karena yang selama ini itu lagi ikut pelatihan, gitu loh. Karena ada backingan. Bukan ada backingan, karena informasinya itu nggak bisa ke bawah. Oh, Gitu loh. Oke. Mungkin di kalangan UKM gue orang paling gila, paling PA gitu kan. Nah, Contoh, gue pernah ada namanya pelatihan pengolahan pangan dan kemasan. Anggota gue di UKM itu di kelurahan gue 23 orang. Nggak gue kasih ikut pelatihan. kenapa? Masa lo lagi gue bilang. Oke. Gue Iya. kan gini, goalnya pemerintah adalah pertumbuhan UKM baru. Oke. Oke kan? Oke. Setuju itu. Pertumbuhan UKM baru berarti bukan anggota gue yang ada ini yang ujuk-ujuk ikut pelatihan lagi. Lalu dia udah punya produk, udah punya kemasan, butuh apaan lagi? Ini istilahnya kayak sensus ya, kayak sensus Bukan. bisnis paling enggak Minimal itu ada gini, data. minimal bahwa yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan fasilitas, nggak itu lagi orangnya, merata gitu. loh. Tapi Oke. ada, kan kita punya teman, punya tetangga yang haknya sama di dalam serapan APBD ini gitu loh. Oke, wih, Is, berat. gila idealis Berat. banget ya. berat. Tapi emang gue gregetan di situ lihat pelatihan lah dia lagi gitu loh. Yang lain kemana? Mending kalau dia itu fokus dengan produknya. Ada beberapa oknum yang fokus sama uang transportnya, itu kan yang ngehe. Ya. Ngehe. Jadi pelatihan itu bukan diambil ilmunya, tapi diambil uang transportnya. Uang transportnya. Nah, motivasinya apa? Kalau gitu, goal pemerintah apa? Gue di sini sebagai mitra pemerintah untuk mencapai goal-goal pemerintah yang lakukan gitu loh. Itu intinya kalau Tapi lu sini gua. mitra pemerintah bukan orang dalam, ngeri juga nih bahasan nih. Agak. Orang dalam ngapain gue cita-cita kayak begini? Ya Gua udah. di JWR juga sering gitu kan. Dimusuhin apalagi gitu. Bodoh amat gitu ya. Selama kita tujuannya, kalau gue selama tujuannya itu karena gini,
nggak selamanya baik itu benar dan nggak selamanya benar itu baik. Ini orang sering begini. Lah iya, belum tentu yang gue lakukan itu baik tapi benar. Belum tentu yang gue lakukan itu benar tapi baik. Baik untuk siapa gitu kan? Oke. Benar untuk siapa? Balik lagi ke pilihan tadi. Lo bikin izin apa ininya? Motivasinya apa? Kalau lu mau jalan, lu mau begini, mau dapat ini, dapat bantuan ini, ya lu harus begini. Kalau lu memang mau bener-bener mandiri dari awal, lu mau langsung terjun ke digital ya, monggo silakan aja gitu. Karena kan kemarin kalau tadi itu kan ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti cara ngisinya. Cara ngisinya tuh nggak ngerti. Kemudian usaha dia tuh jenisnya apa tuh macam-macam banyak usahanya. Tapi karena kita sudah pengalaman di situ, yuk bantu. Nih ya, ini biar yang lain juga tahu. NIB itu penggantinya Siup ya. SKU. Siup juga, gue perusahaan udah nggak pakai Siup. Siup sama TDP udah jadi satu di NIB itu. Nah, bicara NIB ini berarti nggak perlu inilah ya, nggak perlu bentuknya perusahaan PT atau CV ya, enggak. Itu yang penting perorangan. NIB ada 3. NIB mikro, kecil, menengah itu perorangan. Ada NIB badan hukum, CV, PT. Ya. Ada lagi NIB apa tuh? Ada 3 poin di situ jenis-jenis NIB. Nah, tujuan lo apa sih? Bicaranya lo bantuin sampai bikin gratis gitu loh. Kan emang gratis. Emang gratis. Iya, kenapa perlu kita kayak bantuin orang ngantri? Ya karena mereka nggak tahu cara ngisinya. Ada beberapa orang salah isi email. Di umur gue kali ya. Kalau di umur gue kayaknya masih pada tahu. Umur gue ke bawah udah ngerti. Iya. Banyak pelaku-pelakunya kan pada tua-tua semua. Sebelum ini gue adain lagi sebenarnya, tapi nggak gue expose. Sebelumnya tuh anggota-anggota gue yang udah punya SKU tapi harus berganti NIB. Kita di sini juga lokasinya di Warkop Seruput punyanya Bang Rijal, Teras Akikah. Warkop Seruput nih. Ini di Jalan Bima Raya nomor 7 nggak salah. Ya. Kalau ini nggak perlu bayar karena kita disediain tempat. Nah, banyak orang yang ngerti caranya. Kemudian ada yang gaptek, buka email di Android nggak ngerti gitu kan. Nah, gue sih ya gue udah kayak begini. Kemudian juga produksi gue lagi nggak kenceng-kenceng banget, produksi kopi gue nggak kenceng-kenceng banget. Produksi singkong gue sekarang bini yang handling kan gitu kan, baik produksi maupun pemasarannya. Jadi ada waktu yang gue pikir ya, kata guru ngaji gue kan dibilang sebaik-baik manusia jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gue kalau udah kata guru ngaji gue nggak berani ngeduk. Nggak, kata guru gue gitu. Dia sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ya setuju itu. Dimana rezeki itu akan ketemu kita bersilaturahmi. Tadi belum dikasih tahu tuh di mana sih yang lu bikin tadi di itu di Instagramnya apaan atau apaan lu nyarin itu nge-broadcast tuh di mana? Broadcast gue di Facebook UKM-nya di Facebook akunnya UKM Maju Berdaya, komunitas UKM Maju Berdaya. Oke. Entar gue share lagi di Kuda Hitam TV lah. Sama itu satu lagi di Facebooknya Kopi Bang Ipul, Kopi Tugu, kopinya gue. Kopi Tugu. Ya kalau memang kesimpulannya adalah balik ke pilihan sih, ya asik-asik juga sih. Gue siap bantu sih tuh. Sih. Karena gue istilahnya ya gue juga udah punya perizinan segala macem, cuman gue di awal memang tidak tersampaikan dengan baik bahwa apa efeknya gitu. Takutnya efeknya kan malah ngerugikan. Kalau efek pajak mah ya gini, kalau masalah pajak sama mati mah kita pasti kena efek. Gue beli rokok aja udah kenain pajak, bos. Iya kan? Kayak kita nggak bakal bisa, kita tidak akan bisa lari dari 2 hal dalam hidup di dunia. Pajak dan mati. Udah. Sama tagihan. Itu mah lain soal. Tagihan kalau lo ngajuin kredit, kalau enggak mah enggak. Oke. Jadi tadi yang belum bisa aja lah ya. Kalau yang udah bisa seharusnya sih yang belum paham ya. Kalau lu misalkan ya lu cari dulu lah. Atau ada misalnya, Bang, gue pengen bikinnya di
wilayah gue kayak gini, gimana caranya? Ya Iya, udah, bisa heeh. kita bantu ntar deh. Jadi kalau lu cara bener-bener ngisinya. udah mentok, wah ini jadi ribet nih. jadi nggak hanya di sini, tapi Iya. bisa di Bogor, Bekasi. Iya, mana, iya, gitu. iya. Misalkan udah bener-bener mentok lu merasa ribet gitu, ya udah tadi ke Instagram, Instagram, ke Facebook. Facebook. Tahuan umurnya. Orang main Facebook itu ada 35 ke atas. Kalau Instagram, gue ngomong Enggak, Instagram. kalau IG gue itu IG kata-kata bijak, kata-kata bijak, bos. Tidak bicara ekonomi. Jadi di mana tadi Facebooknya? Maju berdaya. Maju Berdaya ya, cari aja di situ infonya, hubungin kemana. Ya, ntar kita kasih lah di bawah sini lah, kasih nomor kita lah, biar kalau misalkan ini bisa langsung hubungin. Oke, kesimpulannya, tergantung kita mau jalanin bisnis nih kayak apa. Kita butuh modal, butuh bantuan, butuh ini, butuh masuk komunitas UKM, maka NIB sebaiknya NIB harus di ini kan. dibuat dulu. Ya, tapi kalau lu punya pikiran lain kayak gua gitu ya silakan juga. Misalkan mau langsung aja terjun ke digital gitu, jual di marketplace, beres itu ya it's okay. Udah lah, kita tutup aja lah. Ntar kita bikin lagi. Nanti kita abis ini ketemu sama Iya, boleh. yang punya rendang. Nah, iya buat yang kedua nih. Jadi emang di sini kita memang mau ngebahas ya yang satu unik, yang kedua ada perjuangannya gitu. Kita pengen ngulas perjuangannya, bukan saat dia sekarangnya udah hebat begitu. Ada kisah di balik itu, yang artinya bisnis tuh nggak semuanya modal harus, tapi nggak semuanya wah gue mau bisnis ini gue harus punya 100 juta. Enggak gitu. Selalu ada jalannya itu, selama jaga silaturahmi. Kalau itu dari guru gue juga, selama jaga silaturahmi, insya Allah jalan apa Buka aja. rezeki. Nah gitu. Oke, kita cut di ngopi kali ini. Terima kasih semua yang udah nonton. Sekali lagi gue Farlo, Gue Ipul. Bang Ipul. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you.